Nothing's new. Jadi gue Vladi dan weekend ini gue bertugas sebagai tim manager dari Corridor Racing, KDRT dan Tania Motorsport. Nah, ini mobil yang bakal kita pakai nih. Dan di belakang kita ada mobil cadangan. Jadi endurance itu kan sekitar 8 jam atau 9 jam nanti, 1000 km. Nah, itu mobil tuh kemungkinan besar bakal rusak ya, amit-amit sih ya. Cuman untuk kita jaga-jaga, jadi kita adain spare car di sini. Misalnya dia rusak bagian mesin yang kecil-kecilnya, jadi kita nggak ambil yang di belakang, kita taruh sini dan jalan lagi. Keren ya. Halo semua, kembali lagi di channel KDRT. Dan lagi-lagi kita kembali dalam balapan Sepang 1000 kilo. Kalau kemarin di 2023 kita balapan yang pakai Jazz, di tahun ini insya Allah kita akan pakai Suzuki Swift ZC32 lebih tepatnya. Nah, kategorinya kategori yang berbeda nih, Vlad. Yeah. Kalau kemarin itu kita kategorinya SP2G, yang sekarang kita SP2V. Jadi ada beberapa kategori sih di balapan Sepang 1000 kilo ini. Jadi ada 4 kategori. Jadi mulai dari MTC, itu yang diikuti nama Om Fitra, itu bisa dibilang regulasinya lebih open karena boleh pakai sequential gearbox dan boleh pakai pedal shift. Selanjutnya di bawahnya ada SP2G dan ada SP2V, lalu ada Vios Cup juga nih, Fred. Oh, gitu. Baru ya. Nah, dan di tahun ini kita dapat support langsung nih dari Vladi yang langsung menerapkan pengalaman dia dalam simulator. Karena kan lo balapan simulator juga bukan cuma sprint race doang dong. Yeah, lo balapan endurance juga ya, gitu kan. Nah, ini langsung dia presentasikan langsung di dalam balapan Sepang 1000 kilo. Nah, menurut lo nih, Vlad, nih di hari pertama kita, kira-kira strategi seperti apa nih yang mau kita buat balap Sepang 1000 kilo ini, Vlad? Kalau strategi sih kita pasti pakai strategi yang lumayan basic lah ya. Kita full tank, kita push sampai stint time itu mendekati habis, kita masuk pit. Jadi kita untuk mengurangi pit, jadi kita target tuh pit sedikit mungkin. Supaya kita nggak buang waktu di pit ya, karena pitnya kan lama tuh, 5 menit. Benar. Nah, itu dia tadi, semua strategi kita tentukan sebaik mungkin dari awal. Tapi balik lagi, faktor yang menentukan dari endurance ini adalah luck. Jadi kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan balapan kali ini kita bisa lancar. Dan kemalangan kita yang kemarin, balapan endurance kemarin, itu cukup berhenti di situ aja. Dan kali ini kita bisa mendapatkan keuntungan yang lebih baik. Ya udah, kita mau muter-muter dulu, ikutin aja terus videonya. Dari mana nih, Om? Kita udah di turn 6. Jadi ini tikungan yang sangat-sangat berkesan karena balap yang sebelumnya kita gagal di sini. Jadi kurang lebih tracknya seperti ini ya kalau kalian lihat dari luar. Jadi dari sana ini turn 5 masuk ke turn 6 dan ini benar-benar high speed banget. Jadi kurang lebih speednya di sini tuh sekitar 130 sampai 140 di exitnya. Nah, yang menjadi challenge di sini adalah kalau kalian lihat tuh tracknya itu dari sana nanjak di turn 4-nya. Yang sering terjadi masalah adalah kalau bannya dingin. Kalau tracknya lagi banyak tire marble-nya ya kan, bekas yang balap-balap sebelumnya gitu. Sama ya ini balap malam atau hujan. Iya, jadi suhunya memang nggak optimum ya. Suhunya nggak optimum. Jadi memang kita sebagai pembalap harus benar-benar tahu kondisi grip optimal dari turn 6 ini. Jadi memang harus ekstra hati-hati di sini. Kalau kemarin tuh gara-gara ini ya, tire marble ya. Tire marble sama bannya dingin. Gitu. Karena kan ternyata gua nggak lupa kita tuh ada seremonial. Oh iya. Seremonial itu bikin drop si ban kita, dan setelah itu nggak ada warming up, cuma rolling start langsung.
rolling startnya sayangnya speednya nggak kayak F1 plat di apa namanya safety car-nya. Iya. Kalau F1 kan nggak masalah ada berapa ya? Ada berapa kalau nggak salah speed minimumnya pokoknya dia kenceng lah. Pokoknya kenceng. Mobilnya di limit lah itu. Di limit. Nah, jadi meskipun safety car keluar, mereka pelan tapi nggak pelan-pelan banget karena mereka masih ngejaga temperatur si ban biar nggak drop. Nah, sayangnya di sini pelan banget. Jadi nggak nyangka pada saat rolling start, udah bagus apa segala macam. Di sinilah kita akhirnya snap mobilnya keluar dan ya itu akhirnya ada mobil lain yang snap lagi. Kita kasih tahu nih gravelnya ya. Iya, kita lihat seberapa dalam ya. Bener-bener juga. Akhirnya dihajar sama mobil lain lagi, ya udah kemarin terjadi seperti itu. Nah, nanti kita lihat gravelnya seperti apa. Ini kita udah sampai di posisi gravel yang mobil kita terbenam di sini ya. Jadi ini sebenarnya kalau mau digali ini dalam banget nih. Padahal ini loh kerikilnya tuh besar-besar ya Plat ya. Iya. Yang kalau sebenarnya kalau dengan bobot badan kita sih nggak cukup buat kita kebenam. Iya. Karena memang impactnya besar, kebuang mobilnya, jadi ban itu mobilnya nggak bisa gerak, jadi langsung mobilnya nggak bisa gerak. Kalau nggak salah tuh standar dalam gravel ini sekitar 20 atau 25 cm kalau nggak salah Pak. Dalam juga ya. Dalam, jadi lumayan dalam. Jadi ya sama sih sebenarnya kalau kita lihat di ini ya. Kalau di jalur-jalur misalnya kalau kita lihat kayak di jalan di Cipularang atau dari Puncak kan ada itu tuh yang buat exit way buat apa kalau remblong ya kan. Itu mereka juga pakai gravel dan itu gravelnya dibikin dalam supaya mobilnya kebenam. Nah, satu lagi nih. Jadi Sepang itu dari turn 6 itu bisa dibagi menjadi layout yang lain, yaitu layout North Track kita bilangnya. Nah, ini kalian lihat ya di sini nih. Jadi kalau North Track dia dari turn 6 sana ini ditutup nih. Menuju turn 78 ini ditutup. Ini dibuka. Nah, lihat. Itu kan ditutup tuh, ada yang blok-blok putih tuh ditutup. Ada barrier putih tuh. Ini ada dua line tuh, ke kanan sama ke kiri. Yang ke kanan itu bisa langsung masuk pit. Gitu. Yang kiri itu langsung masuk ke main street. Gitu. Jadi ada dua layout. Nah, ini tricky banget kalau buat North Track di sini karena bahaya banget, lihat tuh, sesempit kayak masuk lagi high speed, harus masuk gawang. Iya, masuk gang nih kayak masuk gang gitu. Nah, itu jadi serunya sirkuit Sepang. Ya kita muter lagi. Lanjut lagi. Ya. Sekarang kita sudah di turn 15. Ini adalah turn terakhir menuju ke main street dari sirkuit Sepang. Dan di sini sebenarnya kalau hujan cukup licin ya, karena kita lihat flatnya, surface-nya dia cambernya tuh miring keluar ya. Ini off camber nih. Dia off camber. Nah, jadi memang mobil pasti akan cenderung lebih mudah untuk understeering di sini. Apalagi kalau tracknya licin. Jadi memang harus hati-hati. Ya mudah-mudahan kita bisa jaga karena memang kalau hujan itu paling nggak targetnya sebenarnya selamat dulu ya. Kita ngelewatin hujannya dulu. Betul. Gitu, kita lewatin hujan dulu karena memang resikonya tinggi sekali kalau hujan gitu. Nah, penting itu dulu karena kita balapan endurance kan. Hampir 9 jam ya flatnya kalau untuk kategori kita ya. Hampir 9 jam. Hampir 9 jam. Nah, habis itu langsung menuju ke street, balik lagi ke turn 1. Ya udah, segitu aja sesi track walk kita. Jadi besok kita mulai official free practice ya. Besok di hari Kamis, ikutin aja terus videonya. Sekarang kita lagi scrutiny. Jadi memang umumnya di seluruh balapan pasti akan ada namanya scrut. Ini mengecek semua kelengkapan sesuai dengan regulasi apa enggak, mulai dari safety-nya, mulai dari regulasi engine dan spek-spek yang lainnya itu disesuaikan dengan regulasinya dan harus dikonfirmasi sama pihak penyelenggara ya, dari tim scrutiny khususnya, tim technical-nya. Nah, habis ini nanti siang kita akan free practice dan mudah-mudahan tidak ada masalah yang berarti. Karena memang nih sebelum scrut tadi kita ada sedikit masalah, mulai dari fuse-nya yang bermasalah, terus dash logger kita juga kebetulan tadi short. Cuma nggak apa-apa, ini kita beresin dulu. Yang penting mobilnya lolos scrut, habis itu kita perbaikin apa yang perlu diperbaikin dan nanti siang kita langsung latihan. Yaudah, ikutin aja terus videonya. Sekarang kita ke sesi selanjutnya dari scrutiny karena tadi kalau sesuai regulasi semua ujian yang ini tinggal nimbang karena itu bagian dari regulasi scrutiny ya Plat ya. Betul. Karena dilihat dulu nanti minimum weight-nya udah sesuai apa belum. Nah, kebetulan di depan ada mobil teman kita juga, pembalap dari Indonesia juga. Jadi yang balapan itu ada Kel, ada Rafa Mahfud sama
Avan. Dia turunnya di kelas SP2G. Jadi kalau Indonesia kita ya apa namanya pakai Swift kita aja ya. Karena Indonesia tuh ada dua yang pakai Jazz, ada Mas Alvin juga dan David si Steve. Bukan lawan kita lah ya. Bukan lawan kita. Jadi ya kita fokus di SP2V. Jadi mudah-mudahan ini hasilnya akan bagus. Jadi setelah nimbang, yang selanjutnya dicek adalah clearance ya, ground clearance dari mobil ini. Jadi ada regulasinya, memang ada ketinggian minimum. Nah ini ada yang 90 mm, ada yang 70 mm. Jadi kalau Swift dia ketinggian minimumnya harus di 70 mm baru lolos road. Sambil nunggu proses administrasi selesai, ini kebetulan datang nih mobil di sebelah kita nih, mobilnya Om Fitra. Nah ini Om Fitra pakai City Hatchback dan dia turun di kelas MTC. Kita doakan mudah-mudahan semua pembalap Indonesia sukses di balapan Sepang 1000 Kilo 2024. Assalamualaikum and very good afternoon to everyone. Thank you. Welcome back to Sepang International Circuit. I hope all of you are looking forward for this weekend. Keep it clean and I'll see you at the podium. Thank you. Oke, jadi tadi baru aja selesai sesi free practice pertama dan sayang sekali kita nggak bisa ngikutin free practice pertama karena kita ada masalah di electrical ya. Jadi ini kita lagi ngelakuin ngecekan, mudah-mudahan di sesi practice kedua kita bisa ikutin. Ini latihannya panjang karena nanti sampai jam 11 malam kita latihannya. Jadi sampai sekarang udah jam 6 sore, kita masih berusaha maksimal untuk melakukan perbaikan pada wiring. Dan sambil kita nunggu perbaikan, ini support kita dari Max Decal dan Armor Blaze dari Malaysia, sambil nge-wrapping mobil kita nih, karena memang kemarin kita last minute, jadi nggak sempet ngerjain di workshop, kita ngerjain di sirkuit Sepang. Nah jadi sambilan, ini cepet banget nih kerjanya nih dari Armor Blaze nih. Tadi udah berjalan kurang lebih 3 jam, sudah sekitar 80% ya, 80% stikernya udah mau selesai. Nah jadi kita mengucapkan terima kasih buat Max Decal Indonesia, begitu juga dengan Armor Blaze yang sudah mensupport kita untuk wrapping mobil ini dengan livery ciri khas kita ya, dari balap yang 99 kemarin sampai dengan endurance 1000 kilo. Nanti setelah selesai perbaikan, mudah-mudahan ketemu masalahnya, jam 8 kita akan masuk untuk practice lagi sampai jam 11 malam. Mudah-mudahan semuanya selesai, malam kita bisa ngikutin official practice. Thank you. Akhirnya nyala juga, alhamdulillah. Tapi pas banget sesinya udah habis, nggak apa-apa. Yang penting masalahnya bukan pada saat kita kualifikasi ataupun pada saat kita race. Lebih baik sekarang, nanti kita selesaikan dengan baik. Tujuannya? Gak apa-apa nih, kita latihan dulu malam ini ya. Nyala sebenarnya kayak podium ya kalau nyala nih. Bener, nyala aja happy banget karena dari tadi siang kita otak-atik. Alhamdulillah selesai masalahnya. Berarti memang ada shop di wiring memang. Kita nggak tahu penyebabnya apa, yang pasti ya ini mobil memang mobil lama. Bukan mobil kita balap pakai Porsche atau apa. Tapi endurance pun kalau kalian nonton Le Mans itu ada aja problemnya. Bener kan? Tapi itu mobil yang prototype. Nah, hikmahnya nih kita pakai wiring full baru. Iya. Fuse box semua stickering baru. Jadi mungkin betul. Jadi lebih tahan lama nih, semoga ya. Mudah-mudahan maksudnya kemungkinan ada masalahnya jadi lebih kecil. Iya. Karena wiring yang bermasalah tadi kita udah take out, kita udah buang, kita pasang wiring baru. Mudah-mudahan besok hasilnya bagus, target kita nggak muluk-muluk, finish dengan baik, podium itu
sebuah keberkahan ya, bonus ya. Ya udah, segitu aja sesi praktis kita hari ini. Praktis di dalam pit, bukan di track. Ini melatih kesabaran. Melatih kesabaran. Mekaniknya juga udah pemanasan jadinya, ya. Mekaniknya udah pemanasan. Ya udah segitu aja. Jangan lupa nanti nonton video race-nya. Dah.